Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri kepada kalian. Oke, jadi kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Kalian kemarin sudah mencatat tentang teorema dasar limit ya. Jadi yang dinamakan dengan limit itu adalah pendekatan. Jadi limit ini maksudnya pendekatan. Pendekatan. Jadi ketika ada tulisan lim seperti ini, maka membacanya adalah limit X mendekati A gitu. Nah, jadi limit X mendekati A. Jadi nilai X-nya itu mendekati nilai si A. Tapi bukan berarti nilai X sama dengan A gitu secara konsepnya. Lalu dalam limit fungsi trigonometri itu ada 8 teorema dasar yang harus kalian pahami. Jadi teorema-teorema ini adalah dasar kalian untuk mengerjakan soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Yang pertama itu ada limit X mendekati A, K sama dengan K. Jadi ketika ada limit X mendekati A dengan koefisien, jadi cuma angka saja, maka hasilnya pasti koefisien. Misalnya limit X mendekati A 9, maka hasilnya juga 9 gitu. Yang kedua ada limit X mendekati A, X sama dengan A. Jadi maksudnya ketika ada limit X mendekati A dengan fungsi X, maka hasilnya adalah A. Contoh. Kita kasih contoh ya. Ini Ibu kasih contoh juga. Misalnya limit X mendekati A 7, maka hasilnya 7 gitu. Nah, yang ini contohnya. Limit X mendekati 2, terus si fungsinya tuh ada 2x, maka 2 dikali 2, x nya kita ganti 2 ini, jadi sama dengan 4. Atau x saja, misalnya limit x mendekati 2x, maka jawabannya 2 karena si x nya nilainya mendekati 2 gitu. Lanjut ke teorema yang ketiga, itu ada limit X mendekati A, K dikali Fx. Jadi ada koefisien di depan si fungsinya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, K-nya bisa kita taruh ke depan, baru kita kerjakan limitnya. Misal, limit X mendekati 2, kemudian ada 3 dikali 2x, gini. Nah, ini cara menyelesaikan ya. Si 3-nya bisa taruh di luar, baru deh dikali dengan limit X mendekati 2x gini. 3 dikali, baru X nya tinggal diganti 2 juga, 2x 2 dikali 2, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12 gitu. Lanjut yang keempat, itu ada limit X mendekati A, fungsi X plus minus fungsi Gx. Jadi cara penyelesaiannya itu limit fungsi, berarti limit X mendekati A ini punyanya si Fx dan punyanya si Gx. Jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Begitu pula untuk perkalian, jadi limit X mendekati A ini punyanya Fx, baru dikali dengan limit X mendekati A nya ini punyanya si Gx. Berlaku juga untuk pembagian, tapi dengan syarat limit X mendekati A, Gx nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kemudian juga ada pangkat. Maka kalau ada pangkat, kerjakan dulu, substitusi dulu nilai limitnya ke dalam fungsi, baru dipangkatkan. Kemudian ada juga akar. Substitusi nilai limitnya ke dalam fungsi, baru diakarkan dengan syarat limit X mendekati A, si Fx nya ini lebih dari 0.
dan n-nya harus genap. Jadi maksudnya nggak boleh nih akar pangkat 3 karena 3 kan ganjil gitu. Oke, biar lebih paham tentang limit, kita coba kerjakan soal. Di sini ada 2 contoh soal. Mari kita coba kerjakan. Ingat, ini tadi ada apa? Penjumlahan dan pengurangan. Berarti penyelesaian menggunakan teorema 4 ya. Jadi ingat limitnya punyanya si fx dan punyanya si gx. Maka penyelesaiannya oke, kita tulis limit x mendekati 3 x pangkat 3 ditambah limit x mendekati 3 7x dikurang limit x mendekati 3 5. Oke. Tinggal disubstitusi nilai x nya ke dalam pendekatannya. Karena x nya mendekati 3 maka x nya kita ganti 3. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 7 dikali 3 dikurang, ingat tadi kalau dia bukan fungsi atau koefisien maka hasilnya pasti koefisien juga. Jadi karena ini tidak ada x, hanya koefisien 5 saja, maka sudah pasti nilainya 5. 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 ditambah 7 kali 3 21 dikurang 5. 27 ditambah 21 48 dikurang 5 sama dengan 43. Oke, inilah hasilnya. Lanjut contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini perkalian bentuknya. Berarti menggunakan prinsip yang ini sama aja sebenarnya, sama konsep dari penjumlahan maupun pengurangan. Bedanya dia dikali. Maka penyelesaiannya limit x mendekati 0 x plus 2, karena dia perkalian maka kita kurungkan yang besar, dikali limit x mendekati 0 x plus 1. Oke, sekarang tinggal disubstitusi nilai x nya ke dalam pendekatannya. Karena dia di sini x mendekati 0 maka substitusi nilai x nya yaitu berapa? 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1. 0 tambah 2 2 dikali 0 tambah 1 1. 2 kali 1 2. Oke. Demikian penjelasan limit fungsi trigonometri. Maaf ya. Ini bukan limit fungsi trigonom, ini limit fungsi aljabar. Ya ampun. Limit fungsi aljabar. Kelas 12 lagi belajar limit fungsi trigonom, jadi ibu melakukan kesalahan, maaf ya. Jadi demikian penjelasan limit fungsi aljabar hari ini. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kembali ke ibu. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.